Baiklah, perkenalkan nama saya Gabriel Tirsa Mapaliei dengan NIM 2107111010743. Pada saat ini saya memilih materi 1 dari beberapa materi yang sudah dibagikan sebagai pembahasan yang akan saya bahas dalam pemaparan materi pada saat ini. Dan tugas ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari dosen mata kuliah Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari perbatasan. Perbatasan adalah suatu garis atau pemisah antara dua wilayah, negara, atau wilayah yang berbeda. Perbatasan ini dapat didefinisikan secara geografis, secara politik, atau hukum. Perbatasan sering memiliki peraturan yang mengatur pergerakan antara orang atau barang dan informasi antar daerah tersebut. Kita masuk dalam macam-macam perbatasan. Tentu berikut ini adalah beberapa jenis perbatasan yang secara umum. Yang pertama, perbatasan geografis, terbentuk oleh fitur geografis seperti sungai, gunung, dan danau. Yang kedua, perbatasan politik, memisahkan wilayah-wilayah negara atau entitas politik. Yang ketiga, perbatasan budaya, berdasarkan perbedaan budaya, bahasa, atau agama antar dua wilayah. Yang keempat, perbatasan maritim, terletak di perairan dan memisahkan wilayah laut antara negara atau pulau. Yang kelima, perbatasan darat, garis atau area yang memisahkan wilayah darat antara negara atau wilayah. Yang keenam, perbatasan administratif, menandai batas antara unit administratif seperti provinsi, kabupaten, atau negara bagian. Yang ketujuh, perbatasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, wilayah laut di sekitaran suatu negara yang memberikan hak eksklusif pada negara tersebut untuk sumber daya ekonomi di dalamnya. Yang kedelapan, perbatasan lintas batas, tempat di mana orang atau barang dapat secara sah bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kita masuk dalam konsepsi dan fungsi perbatasan. Konsepsi perbatasan mengacu pada ide atau pandangan tentang batas atau pembatasan antara dua entitas seperti negara, wilayah, atau properti. Fungsi perbatasan mencakup pengaturan antara aliran orang, barang, dan informasi antara kedua sisi batas, serta menegakkan kebijakan, keamanan, dan kontrol. Perbatasan yang dapat memiliki peran dalam mempertahankan identitas budaya, serta mengelola sumber daya alam dan memfasilitasi kerjasama antara wilayah. Fungsi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, ekonomi, dan sosial di kedua sisi perbatasan tersebut. Aspek termasuk geografis, hukum, ekonomi, dan sosial. Dan ini melibatkan penentuan antara batas wilayah, regulasi lintas batas, pertukaran dagang, imigrasi, keamanan, dan interaksi antara komunitas di kedua sisi perbatasan. Selanjutnya, faktor-faktor ini membentuk kerangka kerja yang kompleks dan beragam, tergantung pada karakteristik negara dan wilayah yang bersama. Kita masuk dalam kajian perbatasan wilayah Indonesia. Kajian perbatasan wilayah Indonesia melibatkan analisis mendalam terhadap faktor secara geografis, sejarah, etnis, sosial, ekonomi, dan hukum internasional. Tim peneliti biasanya mengumpulkan data tentang topografi, sumber daya alam, dan faktor-faktor lingkungan lainnya di sepanjang perbatasan. Selain itu, aspek histori dan budaya juga dieksplorasi untuk memahami hubungan antar negara di masa lalu. Penelitian ini juga mencakup identifikasi klaim wilayah berdasarkan sejarah dan budaya, serta analisis dampaknya terhadap masyarakat di perbatasan. Faktor hukum internasional termasuk perjanjian perbatasan dan konvensi menjadi elemen kunci dalam memahami status perkembangan perbatasan. Pentingnya kajian perbatasan adalah untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan adil dari wilayah tersebut, serta untuk meminimalkan potensi konflik antar negara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional dan regional. Kita masuk dalam isu-isu pengelolaan perbatasan. Di sini isu-isu mengenai pengelolaan dalam perbatasan melibatkan berbagai aspek yang termasuk di dalamnya seperti keamanan, lingkungan, dan sosial.
Di sini beberapa isu umum meliputi kontrol imigrasi, perdagangan ilegal, pelestarian lingkungan di sekitar perbatasan, serta upaya untuk mempromosikan kerjasama lintas batas guna mengatasi masalah secara bersama. Kita masuk dalam potensi dan permasalahan kawasan perbatasan. Potensi kawasan perbatasan meliputi peluang untuk meningkatkan perdagangan lintas batas, pertukaran budaya, dan kerjasama regional. Namun terdapat beberapa permasalahan yang mungkin timbul, seperti konflik perbatasan, perdagangan ilegal, masalah imigrasi, dan tantangan ekonomi, yang berbeda di kedua sisi perbatasan. Pengelolaan yang efektif diperlukan untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi permasalahan yang muncul.